Timnas Vietnam berusaha keras untuk meningkatkan prestasi dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya dengan memulai proyek naturalisasi pemain keturunan. Beberapa pemain keturunan dari benua Eropa maupun Amerika sudah menjadi bidikan VFF. Sebut saja ada Jason Pandan Quang-Vinh, Kyle Colonna, hingga Ibrahim Maza. Ketiga pemain ini diharapkan bisa menjadi kekuatan baru untuk skuad asuhan Kim Sang-sik. Bagaimanakah rencana besar Vietnam menaturalisasi pemain keturunan? Kepanasan melihat prestasi Indonesia. Timnas Vietnam diketahui gagal total di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia U23. Gara-gara itu, Golden Star Warrior makin panas melihat Indonesia yang performanya makin meyakinkan. Kecemburuan yang diperlihatkan Vietnam ini bermula di perhelatan Piala Asia U23. Saat itu pasukan bintang emas hanya berhasil menembus babak perempat final. Sedangkan Indonesia berhasil melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23. Media hal tersebut, media Vietnam, 24H, sampai menjuluki Indonesia sebagai Raja ASEAN. Media lokal tersebut menyanjung kemenangan luar biasa Indonesia di ASEAN Cup U19. Pukulan menyakitkan usai Indonesia berhasil melesakkan gol atas Thailand. Menyambut Raja Baru Asia Tenggara, yakni Indonesia, tulis 24H dalam judul beritanya. Selain di level Asia, Indonesia juga sempat mendapatkan pujian dari FIFA karena lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dituliskan langsung oleh FIFA lewat laman resmi. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta, tulis FIFA. Namun keberhasilan skuad asuhan Shin Tae-yong ini selalu mendapatkan komentar dari Vietnam. Salah satu komentar negatif datang dari The Tao 247. Timnas Indonesia harus masuk ke dalam grup neraka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama Jepang dan Arab Saudi, Indonesia akan menjadi tim terlemah di grup tersebut, tulis The Tao 247. Dipaksa mengikuti proyek naturalisasi Indonesia. Usai panas melihat prestasi Timnas Indonesia, Vietnam langsung mengambil langkah berani. VFF bergegas mencari pemain keturunan yang tersebar di Eropa dan Amerika. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Federasi Vietnam untuk mengejar ketertinggalan prestasi. Langkah ini dinilai aneh karena Golden Star sempat anti pemain naturalisasi di era Park Hang-seo. Pasalnya, cara tersebut dinilai kurang efektif dan hanya membuang-buang waktu saja. Tim Vietnam masih tampil baik tanpa naturalisasi. Anda memiliki pelatih yang baik yang menaruh kepercayaan besar pada pemain muda, membantu mereka menjadi lebih baik, ucap Park Hang-seo. Namun, kebijakan tersebut tiba-tiba berubah saat sang pelatih melepaskan jabatannya. VFF dinilai sudah menjilat ludah sendiri usai gencar mencari bakat pemain keturunan. Bongda selaku media lokal langsung menyindir rencana yang akan dilakukan VFF. Media ini membandingkan VFF yang dinilai lamban menjalankan proyek naturalisasi ketimbang PSSI. Lihat bagaimana Indonesia telah melakukannya dalam beberapa kali. Mereka siap mencari, bertemu secara langsung, melakukan pendekatan dan memudahkan pemain keturunan, tulis Bongda. Selain Bongda, pundit ESPN yaitu Steve Darby juga meremehkan ambisi VFF untuk menaturalisasi pemain. Pria berusia 69 tahun tersebut menyoroti kesulitan yang dialami Vietnam. Jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya mengandalkan beberapa video yang diposting di YouTube atau pendapat agen pemain, sindir Darby. Selain itu, Vietnam juga mengalami kesulitan menaturalisasi pemain karena bertentangan dengan aturan naturalisasi negara. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden VFF Tran Antu. Kami nggak bisa melakukan naturalisasi seorang pemain secara sembarangan. Kami harus melihat apakah pemain tersebut memenuhi syarat undang-undang kewarganegaraan Vietnam, ucapnya. Jason Pandan Quang-Vinh. Jason Pandan Quang-Vinh menjadi salah satu pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi oleh VFF. Pemain kelahiran Sarsele ini memiliki garis keturunan Vietnam dari sang ibu. Sang pemain saat ini bermain untuk klub Chang'an Hanoi FC sebagai bek sayap kiri. Jason sendiri bakal diproyeksikan sebagai pelapis Doan Van Hau.
Pemain 25 tahun ini seringkali absen karena menderita cedera. Akibatnya publik Vietnam pun meminta Jason untuk segera dinaturalisasi oleh VFF. Pasalnya, sang pemain bisa menambah lini pertahanan skuad Golden Star dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menjanjikan penambahan pemain berkualitas di skuad timnas Vietnam di masa depan, tulis The Tao 247. Tran Van Hung selaku wakil presiden klub Chan FC mendukung penuh langkah yang dilakukan VFF. Dia bilang siap memberikan support penuh untuk mewujudkan impian Jason membela Vietnam. Chan Club akan memberikan segala dukungan agar Jason Quang Vinh segera mendapatkan kewarganegaraan Vietnam dan bermain untuk tim nasional, ucap Tran Van Hung. Proses naturalisasi ex-Kue Willy Round ini memang dipercepat oleh VFF. Sebab Jason disiapkan agar siap tampil dalam turnamen ASEAN Cup 2024. Demi melancarkan ambisinya, sang pemain diketahui sedang serius untuk mempelajari bahasa Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, saya juga mulai belajar bahasa Vietnam. Saya bahkan memiliki guru bahasa Vietnam ketika saya bermain di AS, tuturnya. Kyle Colonna. Vietnam kembali akan segera kedatangan pemain naturalisasi untuk memperkuat lini pertahanan. Kyle Colonna merupakan salah satu nama yang tertarik membela skuad The Golden Star. Kyle sendiri sadar diri bahwa kesempatannya sudah tertutup untuk membela Amerika Serikat. Dirinya bisa dinaturalisasi usai memiliki garis keturunan dari sang ibu yang lahir di Vietnam. Pemain berusia 25 tahun ini bahkan sudah terang-terangan ingin mempelajari prosedur naturalisasi Vietnam. Hal ini disampaikannya langsung saat diwawancarai oleh Football Scout. Kyle Colonna menegaskan bahwa dia akan mempelajari prosedur kewarganegaraan Vietnam. Dia siap bermain untuk timnas Vietnam di masa depan setelah memperoleh kewarganegaraan, tulis Football Scout. Akan tetapi jalan sang pemain untuk mendapatkan paspor Vietnam dinilai tidak akan mudah. Pasalnya sang pemain harus mengurus proses naturalisasinya sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan proses naturalisasi yang ada di Indonesia. Proses naturalisasi akan dibantu oleh pihak Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Nantinya federasi akan mengurus semua berkas pemain demi memudahkan proses beralih kewarganegaraan. Ibrahim Maza. Gak cuma mengincar pemain matang, Vietnam juga fokus meregenerasi skuad yang sudah berusia uzur. VFF berencana menaturalisasi Ibrahim Maza yang masih berusia 18 tahun. Kehadirannya diprediksi bisa menambah daya gedor Vietnam di sektor ujung tombak. Bagaimana tidak, Ibrahim Maza selalu menjadi andalan Hertha Berlin di awal Bundesliga 2 musim ini. Tercatat dirinya mampu memainkan 2 pertandingan dari 2 laga yang sudah dijalani. Gak cuma itu, Ibrahim Maza juga sukses mencetak 1 gol di pertandingan menghadapi SC Paderborn. Akan tetapi, torehan 1 gol Maza gagal menyelamatkan Hertha Berlin dari kekalahan. Jauh sebelum itu, Ibrahim Maza sempat masuk ke skuad senior Hertha Berlin di musim 2022-2023. Pemain kelahiran Berlin ini mendapat pengalaman berharga di laga kontra Bayern Munchen dan VfL Wolfsburg. Akan tetapi, peluang Vietnam menaturalisasi Ibrahim Maza terbilang sulit. Sebab mantan pemain Fuchsia itu pernah dipanggil timnas Jerman di berbagai kelompok umur. Salah satu contohnya Ibrahim Maza sempat membela Der Panzer U18 dan sudah memainkan 8 caps. Alhasil dirinya dipromosikan ke timnas Jerman U19 dan sempat bermain di kualifikasi Piala Euro. Saat itu Ibrahim Maza berhasil mencetak gol ke gawang timnas Kroasia U19. Selain itu, sang pemain juga sukses mencetak gol ke gawang Rumania U19. Bahkan tanpa kehadiran Ibrahim Maza, timnas Jerman U19 sempat dibantai oleh Denmark U19 di laga uji coba. Skuad Der Panzer muda diperdaya atas tim Dinamit Junior dengan skor telak yakni 5-1. Dengan siasat besar Vietnam menaturalisasi pemain keturunan, akankah pemain keturunan The Golden Star bisa sukses seperti timnas Indonesia?